lagi sama Kak Tia di minggu ini. Yuk semuanya yang sudah siap untuk beribadah, mari kita mau beribadah bersama-sama. Siapkan hatimu, kita mau masuk di dalam doa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan juga penyembahan dan pujian kita. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, berkat kasih setia Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Sukacita dan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan boleh ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa kami di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau pujikan Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, dan kita semua anak raja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yuk tepuk tangan meskipun di rumah. Ayo kita mau semangat memuji nama Tuhan ya. Kita mau terus semangat meskipun di rumah. Adik-adik jangan patah semangat. Terus kita mau tetap ada di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau memujikan ajarku setia, ajarku setia. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami mau belajar untuk kami setia sampai kami nanti besar Tuhan. Kami mau tetap ingat bahwa kasih Tuhan, firman Tuhan terus tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia.
adik-adik, kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Hingga sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, penyertaan yang daripada Tuhan boleh ada bagi kami. Dan damai sejahtera Tuhan dan pengertian untuk kami boleh memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum Kak Tia mau cerita tentang firman Tuhan hari ini, Kak Tia mau tanya, minggu kemarin kan kita sudah sama-sama mendengarkan tentang kunjungan Ratu Seba yang melihat bagaimana kebijaksanaan dari Raja Salomo. Nah adik-adik, kira-kira menurut adik-adik Raja Salomo tuh sifat dan karakternya tuh seperti apa? Dia raja yang baikkah? Atau dia raja yang buruk? Atau dia raja yang dapat dicontoh? Ayo menurut adik-adik Raja Salomo itu raja yang seperti apa ya? Kalau menurut Kak Tia, Raja Salomo itu raja yang hebat. Karena Tuhan berfirman tidak ada raja yang nanti ataupun sebelum dan nantinya, kebalik ya, sebelum dan nantinya itu yang sama seperti Raja Salomo. Jadi Raja Salomo adalah raja yang diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan luar biasa. Nah adik-adik, karena hikmat yang Tuhan beri itu, hari demi hari Raja Salomo itu beritanya itu sudah tersebar sampai ke seluruh penjuru negeri. Bahkan bangsa-bangsa asing seperti bangsa Mesir, Moab dan lain sebagainya itu ingin ketemu dengan Raja Salomo. Nah, mereka ingin bekerja sama dengan kerajaan Israel, dengan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mereka bisa saling join, untuk tukar menukar barang atau jadi pusat perdagangan. Jadi rakyat dari negeri A bisa ke bangsa Israel. Begitulah bangsa Israel bisa jadi saling barter gitu ya. Jadi dalam perdagangan, dalam hal yang baik-baik. Nah, dengan demikian akhirnya banyak dari putri-putri dari bangsa-bangsa lain itu ingin apa? Menikah dengan Raja Salomo. Bekerja samanya dengan cara apa? Dengan menikah. Nah, jadi putri-putri dari misalnya dari Raja Mesir punya putri. Nah, dinikahkan dengan Raja Salomo. Akhirnya apa? Kedua bangsa ini bekerja sama. Nah, padahal Tuhan sudah berfirman bahwa apa? Tidak boleh bangsa Israel itu menikah atau bergaul karib dengan bangsa asing. Karena apa? Karena mereka bisa mempengaruhi hati mereka, mencondongkan hati mereka bukan kepada Allah lagi, tetapi kepada dewa-dewa yang dari bangsa-bangsa lain itu ikuti. Nah, karena Raja Salomo akhirnya menikah dengan banyak dari putri-putri dari bangsa lain, jadi total semua istrinya, kalau adik-adik baca nanti di ayat di 1 Raja-Raja 11. Nah, ayat-ayatnya cerita hari ini ayatnya ada di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Nah, di situ bagaimana diceritakan banyaknya istri dari Raja Salomo dan gundik-gundiknya. Nah, di situ yang akhirnya membuat Raja Salomo ini berubah. Nah, bukan jadi raja yang takut akan Tuhan lagi, dia akhirnya berubah setia. Nah, adik-adik, Kak Tia punya ilustrasi nih buat adik-adik tonton. Nah, sebelum Kak Tia lanjutkan ceritanya, kita saksikan dulu ya videonya. Pada suatu hari, Raja Salomo sedang berbincang dengan para istrinya. Raja, tolong buatkan aku sebuah kuil untuk aku dapat berdoa kepada dewaku, Dewa Asitoret. Baik, permasyuriku, akan kukabulkan permintaanmu. Raja, saya juga ingin dibuatkan sebuah kuil untuk saya berdoa kepada Dewa Kamos. Baik, permintaanmu juga akan kukabulkan. Begitulah Raja Salomo meninggalkan Tuhan Allah dan berpaling menyembah kepada dewa-dewi para istrinya.
Ya, adik-adik, kita sudah sama-sama melihat ilustrasi yang Kak Tia tampilkan buat adik-adik ya. Nah, kita belajar dari ilustrasi tersebut dari Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo berubah setia karena apa? Karena dipengaruhi oleh istri-istrinya. Padahal sebelum Raja Salomo itu ada, Tuhan sudah memerintahkan kepada Raja Daud, pada seluruh bangsa Israel bahwa apa? Jangan kamu bergaul karib dengan bangsa-bangsa asing. Karena apa? Karena mereka akan mencondongkan hatimu, imanmu kepada dewa-dewa mereka. Nah, karena Raja Salomo tidak dengar-dengaran dan tidak taat akan perintah itu, maka dari itulah dia akhirnya apa? Imannya berubah, setianya kepada Tuhan berubah, dan dia memilih untuk menyembah dewa-dewa dari para istri-istrinya tersebut. Nah, adik-adik, kita belajar ya hari ini dari Raja Salomo, bagaimana Raja Salomo berubah setia. Sayang ya, karena di masa mudanya dulu Raja Salomo itu adalah raja yang sangat dihormati, raja yang bijaksana, terkenal bijaksana, adil, dan dia bisa menjadi contoh bagi seluruh rakyatnya. Tapi di masa tuanya, Raja Salomo membuat satu kesalahan yang membuat Tuhan marah, yang membuat Tuhan akhirnya menghukum Raja Salomo dan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel nanti terpecah. Tuhan berfirman seperti itu ya, karena apa? Karena kesalahan daripada Raja Salomo. Jadi kerajaan atau bangsa Israel akan diserahkan Tuhan kepada hamba-hamba dari bangsa Israel. Nah, oleh sebab itu adik-adik, jangan sampai kita semua mendukakan Tuhan, jangan kita mengecewakan Tuhan atau berubah setia, tidak percaya atau tidak taat lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan apa? Akan marah dan murka. Jangan sampai kita membuat Tuhan marah. Dan kita nanti besar, adik-adik besar, sampai adik-adik besar, adik harus tetap berpegang kepada iman dan percaya kita kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Kalau ada diiming-imingi sesuatu, suatu saat nanti ketika adik-adik mungkin sudah besar, diiming-imingi, kamu nanti kasih ini loh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus meninggalkan kepercayaan, jangan sampai ya, kalau adik-adik dikasih pilihan, kamu mau sesuatu yang kamu inginkan atau kamu mimpikan atau dengan syarat seperti itu, adik-adik kira-kira mau enggak? Kalau kata sih enggak deh. Karena apa? Ikut Tuhan itu sudah luar biasa. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan bagi mereka yang setia dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi segala apapun yang terjadi, seperti lagu pujian kita tadi ya, seperti pujian kita tadi, dalam keadaan apapun Tuhan mau kita tetap setia. Adik-adik mau ya jadi anak-anak Tuhan yang setia, meskipun adik-adik masih kecil sekarang, tapi belajarlah untuk setia sedari dini, sedari muda. Jadi ketika adik-adik besar, iman adik-adik bertumbuh, adik-adik mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam lagi, adik-adik akan terkagum dan terpesona bagaimana Tuhan memberkati dan menyertai setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, itu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya adalah Salomo yang tidak setia. Salomo tidak setia ya. Itu tema cerita kita pada minggu ini, dan ceritanya diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Nah, dicatat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa baca semua ceritanya di situ. Nah, setelah nonton video ini, adik-adik bisa baca bersama orang tua. Nanti kalau adik-adik tidak paham, bisa tanya kepada orang tua ya, atau kepada guru-guru boleh. Kalau adik-adik punya nomornya, boleh dicat. Kak, Bu, saya nggak paham, saya nggak tahu ini maksudnya apa. Ya, boleh ditanyakan. Gitu ya adik-adik ya. Jadi hari ini kita belajar untuk jadi pribadi yang setia. Setia itu gampang diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Harus jatuh bangun, belajar berkali-kali, sampai pada akhirnya kita bisa lulus dari pelajaran setia. Oke adik-adik, itu cerita Kak Tia pada pagi hari ini. Nah, firman ayat emas untuk minggu depan ada dicatat ya, di Amsal 3 ayat 3. Kak
Kita ulangi, Amsal 3 ayat 3 itu ayat hafalan untuk semua kelas. Nah, baru nanti Katia bagi ya. Nah, khusus untuk balita, ayo dibuka dulu deh, dibuka dulu. Amsal 3 ayat 3. Kalau enggak tahu bisa minta tolong orang tua ya. Amsal 3 ayat 3. Nah, ini khusus untuk balita. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Itu untuk kelas balita. Nah, untuk bertumbuh 1, 2 dan madya full sampai habis ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, gitu ya. Jadi adik-adik, Tuhan ingin kita mau tetap setia, dikalungkan di hati kita dan ditulis, diukir di hati kita ya. Dikalungkan maksudnya apa? Dipergunakan. Jangan itu sebagai pajangan aja, jadi aksesoris aja, tapi jadi kepribadian kita, jadi karakter kita adalah karakter anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Itu ayat emas untuk minggu depan. Nah, adik-adik tetap semangat di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, karena sekarang banyak virus di mana-mana ya. Kalau adik-adik kalau tidak ada keperluan untuk keluar, tetap di rumah. Meskipun Kak Tia bosen di rumah aja, bosen gitu ya. Tapi kita mau tetap setia. Tetap setia maksudnya tetap taat ya, tetap taat seperti pelajaran kita pada hari ini. Oke, itu saja yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh menguatkan kami, menolong kami untuk kami mengerti, untuk kami belajar menjadi pribadi yang setia. Ajari kami Tuhan, dan taruh itu, ukirkan itu di dalam hati kami, sehingga ketika kami besar nanti Tuhan, kami tetap memegang setiap kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami tidak menukar kepercayaan kami, iman kami kepada segala apapun juga, tapi Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kepercayaan dan iman kami kepada Engkau semakin kokoh, semakin teguh di dalam pengiringan kami kepadamu. Berkati adik-adik kami semua Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing, masa depan sekolah dan apa yang mereka rindukan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Tuhan jaga lindungi dan memberkati setiap kami, memberikan kesehatan, kekuatan dimanapun kami berada, perlindungan daripada Tuhan boleh menyertai kami. Terima kasih Bapa kami di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ketemu lagi minggu depan. Shalom.